Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sebuah proyek pembangunan jembatan di sebuah desa terpencil mengalami serangkaian kejadian aneh dan kecelakaan kerja yang tak dapat dijelaskan. Para pekerja proyek mulai mengalami mimpi buruk, melihat sosok misterius berkeliaran di sekitar lokasi pembangunan, dan mendengar suara-suara tangisan di malam hari. Anton, seorang mandor proyek, awalnya menganggap semua itu hanyalah sugesti dan kelelahan kerja. Namun, setelah salah satu pekerja ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seorang warga desa tua akhirnya mengungkapkan bahwa jembatan itu dibangun di atas tanah angker, tempat terjadinya pembantaian di masa lalu. Semakin banyak pekerja yang mengalami gangguan, hingga Anton mendengar desas-desus tentang tumbal proyek, sebuah ritual pesugihan yang dilakukan oleh pihak tertentu agar proyek berjalan lancar. Namun, tumbal yang dikorbankan ternyata tidak cukup, dan arwah yang haus darah terus menuntut lebih. Dengan waktu yang semakin menipis dan korban yang terus berjatuhan, Anton harus memilih, melanjutkan proyek dengan risiko nyawa, atau menghentikan semua sebelum terlambat? Namun, apakah sesuatu yang sudah dibangunkan bisa dihentikan begitu saja? Cerita dimulai dari sini. Anton menatap peta proyek yang terbentang di meja kayu kecil di dalam kantornya yang sederhana. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meskipun kipas angin di sudut ruangan berputar dengan kecepatan penuh. Sudah hampir 3 bulan sejak proyek pembangunan jembatan di desa terpencil ini dimulai, namun kemajuannya lebih lambat dari yang diharapkan. Jembatan ini seharusnya menjadi penghubung penting antara dua desa yang selama bertahun-tahun hanya dihubungkan oleh perahu kecil yang rapuh. Namun, sejak awal, proyek ini seakan tidak direstui oleh alam. Kecelakaan kerja terjadi lebih sering dari yang seharusnya. Beberapa pekerja jatuh dari ketinggian tanpa alasan yang jelas. Alat berat tiba-tiba rusak tanpa sebab teknis yang bisa dijelaskan, dan beberapa pekerja bahkan jatuh sakit secara misterius setelah bekerja di lokasi proyek. Anton mencoba bersikap profesional. Ia tidak percaya pada tahayul atau cerita-cerita mistis yang sering didengar dari mulut ke mulut. Sebagai mandor proyek, ia harus memastikan pembangunan ini selesai tepat waktu. Namun, semakin lama, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berubah menjadi jingga kemerahan, seorang pekerja bernama Wanto duduk di sebelah Anton sambil menyeruput kopi hitam pekatnya. "Pak Anton, saya mau tanya, Bapak pernah dengar cerita soal tempat ini?" Tanyanya dengan suara lirih, matanya melirik ke arah hutan yang berada di tepi sungai. Anton mengerutkan dahi. "Cerita apa?" Wanto menelan ludah sebelum melanjutkan. "Saya baru tahu dari warga desa tadi siang. Mereka bilang, sebelum ada proyek ini, tanah ini dulunya tempat terjadinya sesuatu yang buruk." Anton menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Wanto dengan penuh selidik. "Sesuatu yang buruk? Maksudmu apa?" Wanto menunduk, menatap gelas kopinya yang kini tinggal separuh. Katanya, "Dulu di sini pernah terjadi pembantaian. Banyak orang yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Mayat-mayat itu tidak pernah ditemukan, dan arwah mereka masih gentayangan di sekitar tempat ini." Anton menghela napas panjang. "Wanto, kau ini pekerja atau pencerita horor? Sudahlah, jangan terlalu banyak dengar omongan orang. Kita di sini untuk bekerja, bukan untuk takut-takutan." Wanto mengangkat bahu. "Saya juga pengennya begitu, Pak." Tapi pekerja lain mulai ketakutan. Tadi malam, salah satu dari mereka, si Tono, lihat sesuatu di tepi sungai. Anton melirik ke arah sungai yang mengalir tenang di kejauhan. "Lihat apa?" Wanita berbaju merah, "Pak," berdiri diam di pinggir sungai, menatap ke arah proyek. Tapi pas Tono deketin, dia hilang begitu saja. Anton tertawa kecil, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di hatinya. "Halah, mungkin cuma bayangan atau cahaya yang pantul dari air." Wanto tidak menjawab. Ia hanya mengangkat gelas kopinya dan meneguk sisa minumannya, sebelum akhirnya bangkit dan kembali ke barak pekerja. Malam itu, Anton tetap bekerja lembur di kantor kecilnya.
Ia mencoba fokus pada laporan proyek yang harus dikirimkan ke pusat, tetapi pikirannya terus terganggu oleh cerita Wanto. Sekitar pukul 11 malam, suasana semakin sunyi. Para pekerja sudah tidur di barak masing-masing, sementara suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi latar belakang kesunyian malam. Anton menghela napas dan menutup berkasnya. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya, lalu memutuskan untuk keluar sejenak menghirup udara malam. Ia berjalan ke tepi sungai, tempat proyek pembangunan jembatan itu dimulai. Air sungai mengalir pelan, memantulkan cahaya bulan yang samar-samar menembus awan. Anton merogoh saku dan mengeluarkan rokoknya. Saat ia hendak menyalakan korek api, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Hahaha, huhuhu. Anton terdiam. Suara itu terdengar seperti tangisan pelan. Sayup-sayup terbawa angin. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin ada warga desa di sekitar sini, gumamnya pada diri sendiri. Namun, saat ia memusatkan pendengarannya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Hahaha, tolong. Bulu kuduk Anton berdiri. Suara itu berasal dari arah sungai. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke permukaan air. Awalnya, ia hanya melihat aliran sungai yang tenang. Namun, beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu. Seorang wanita berbaju merah berdiri di tengah sungai, tubuhnya setengah terendam air, rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Anton merasa napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, dan saat wajahnya terlihat, Anton merasa darahnya membeku. Mata wanita itu hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya melebar hingga ke pipi. Kau tidak seharusnya ada di sini, bisiknya pelan, sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja ke dalam air. Anton mundur dengan napas tersengal, berlari kembali ke barak tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Hanya satu hal yang ada di kepalanya. Apakah yang dikatakan Wanto tentang tempat ini benar? Dan yang lebih penting lagi, apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan proyek ini tanpa mengorbankan sesuatu? Anton terbangun dengan mata sembab. Tidurnya semalam jauh dari nyenyak setelah kejadian mengerikan di sungai. Kepalanya masih berdenyut, dan bayangan wanita berbaju merah itu terus terngiang di pikirannya. Namun, ia tak ingin membicarakan hal itu kepada siapapun. Ia masih berpegang teguh pada keyakinannya bahwa semua ini hanya sugesti dan kelelahan. Pagi itu, seperti biasa, para pekerja bersiap untuk memulai pekerjaan. Namun, ada yang berbeda. Beberapa pekerja tampak berbicara dengan nada serius. Wajah mereka terlihat tegang. Anton mendekat ke arah mereka. Wanto, ada apa? Tanyanya. Wanto melirik Anton, ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab. Pak, ada tamu yang mau bicara sama Bapak. Orang tua dari desa. Anton mengerutkan kening. Siapa? Wanto mengangkat bahunya. Namanya Mbah Rono. Orang paling tua di desa ini. Anton menghela napas dan berjalan ke tenda tempat ia biasa berdiskusi dengan para mandor proyek. Saat tiba di sana, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan kulit penuh keriput duduk di atas kursi kayu. Ia mengenakan baju lusuh dan kain sarung yang terlihat sudah lama. Tatapan matanya tajam, penuh ketegasan. Sampean yang mimpin proyek ini? Tanya Mbah Rono dengan suara serak, tanpa basa-basi. Anton mengangguk. Iya, Pak. Saya Anton. Ada yang bisa saya bantu? Mbah Rono tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit diungkapkan. Apa sampean gak ngerasa ada yang gak beres di sini? Tanyanya akhirnya, menatap Anton dengan dalam. Anton menelan ludah. Sejujurnya, ia memang merasakan hal itu. Tapi ia tetap mencoba menyangkal. Biasa, Pak. Namanya proyek besar. Pasti ada kendala. Mbah Rono tersenyum tipis. Tetapi senyum itu terasa dingin. Kendala yang sampean maksud itu kecelakaan kerja. Alat rusak sendiri. Pekerja tiba-tiba sakit? Atau suara-suara yang gak bisa dijelaskan?
Anton membeku. Ia merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Melihat Anton tak menjawab, Mbah Rono melanjutkan. Dulu, di tempat ini, pernah terjadi sesuatu yang gak bisa dilupakan. Tanah ini berlumuran darah, dan sampai sekarang, arwah mereka belum pergi. Anton mulai tidak nyaman. Maksud Mbah? Mbah Rono menghela napas. Puluhan tahun lalu, di sini ada pembantaian. Orang-orang desa yang menentang penguasa waktu itu dibawa ke tempat ini dan dibunuh satu persatu. Mereka dilempar ke sungai. Beberapa dikubur hidup-hidup. Mayat-mayat itu nggak pernah ditemukan. Para pekerja yang mendengarkan mulai berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan mundur perlahan. Dan sekarang, lanjut Mbah Rono, sampean bangun jembatan di atas tanah yang nggak pernah diberi doa, di atas arwah-arwah yang masih tersesat. Sampean kira mereka akan diam saja? Anton mengusap wajahnya. Ia tak ingin percaya, tetapi apa yang dikatakan lelaki tua ini sangat cocok dengan kejadian-kejadian yang ia alami dan dengar dari para pekerjanya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya akhirnya, dengan suara lebih pelan. Mbah Rono menatapnya lama sebelum menjawab. Berhenti. Kata itu terucap dengan tegas, menggantung di udara. Para pekerja saling berpandangan. Beberapa mulai gemetar. Anton menghela napas. Mbah, saya paham ini masalah serius. Tapi proyek ini dibiayai pemerintah. Kalau saya menghentikan pembangunan tanpa alasan kuat, saya bisa kehilangan pekerjaan. Mbah Rono menggeleng pelan. Kalau sampean terus kerja di sini, yang sampean pertaruhkan bukan cuma pekerjaan, tapi nyawa. Anton merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin tetap rasional, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Salah satu pekerja, Tono, tiba-tiba berdiri. Pak, saya nggak kuat. Saya pulang hari ini. Disusul oleh beberapa pekerja lain yang ikut menyatakan ingin mundur. Anton mengusap wajahnya dengan frustrasi. Proyek ini akan kacau kalau semakin banyak orang yang pergi. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Mbah Rono bangkit dari kursinya. Ingat kata-kata saya, Nak, katanya, menatap Anton sekali lagi. Tanah ini nggak akan membiarkan kalian kerja dengan tenang. Lalu, lelaki tua itu berjalan pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara mereka. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah lokasi proyek, tetapi semuanya tampak berbeda. Tanah yang tadinya kering kini berubah menjadi kubangan lumpur merah. Kemudian, suara muncul, tangisan, jeritan, tangan-tangan muncul dari dalam tanah, mencakar-cakar, mencoba keluar dari dalamnya. Salah satu tangan itu meraih kakinya, menariknya ke bawah. Anton mencoba berteriak, tetapi suaranya tak bisa keluar. Dan di tengah semua itu, ia melihat sosok wanita berbaju merah berdiri di kejauhan, menatapnya. Anton terbangun dengan napas terengah-engah. Pagi itu, ia sadar, proyek ini bukan hanya tentang membangun jembatan, tapi juga tentang mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur selamanya. Pagi itu, suasana proyek lebih sepi dari biasanya. Banyak pekerja yang memilih mundur setelah peringatan dari Mbah Rono. Namun, bagi mereka yang masih bertahan, pekerjaan harus tetap berjalan. Anton berjalan di sekitar lokasi proyek, memantau progres yang terasa semakin lambat. Darman, gimana progres hari ini? Tanya Anton kepada salah satu pekerjanya. Darman, seorang pria parubaya yang sudah lama bekerja di berbagai proyek konstruksi, hanya menggeleng. Entahlah, Pak, banyak yang takut kerja di sini sekarang. Apalagi setelah yang tadi pagi. Anton mengerutkan kening. Maksudmu? Darman menatap Anton dengan ragu sebelum akhirnya berbicara pelan. Joko, Pak, dia ditemukan mati di dekat sungai. Kondisinya mengenaskan. Anton merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa? Darman mengangguk. Tubuhnya penuh luka. Pak, kayak diseret sesuatu. Tapi nggak ada jejak binatang. Nggak ada tanda-tanda dia berkelahi sama siapapun.
Polisi juga bingung. Anton merasakan dadanya sesak. Ia langsung berjalan menuju area tempat mayat Joko ditemukan. Beberapa polisi masih berada di lokasi, mengamati tanah yang basah dengan jejak darah samar. Seorang polisi menghampirinya. "Anda yang bertanggung jawab atas proyek ini?" Anton mengangguk. "Ya, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi?" Polisi menghela napas. "Jujur saja, kami juga bingung. Biasanya kalau ada luka seperti ini, pasti ada jejak binatang buas, atau setidaknya tanda-tanda perlawanan. Tapi di sekitar sini tidak ada jejak selain milik korban sendiri." Anton menatap tanah di bawahnya. Seolah ada sesuatu yang menyeret Joko tanpa meninggalkan jejak. Seperti yang ada dalam mimpinya semalam. Darman, yang berdiri di belakang Anton, tiba-tiba berkata, "Pak, saya lihat sesuatu sebelum Joko hilang." Semua mata tertuju padanya. "Apa maksudmu?" tanya Anton. Darman menelan ludah. "Semalam, sebelum kejadian, saya lihat Joko kayak ngobrol sama seseorang di dekat alat berat. Tapi saya nggak bisa lihat siapa orangnya karena kabutnya tebal banget." Polisi mencatat pernyataan itu. "Jadi, Anda yakin dia sedang berbicara dengan seseorang?" Darman mengangguk. "Iya, Pak. Tapi anehnya, saya nggak dengar suara siapapun selain Joko. Dan begitu kabut agak menipis, dia sudah nggak ada di sana." Anton merasa tenggorokannya kering. Ini semakin tidak masuk akal. Setelah polisi pergi, Anton berusaha tetap rasional. Ia mengumpulkan para pekerja yang tersisa dan meyakinkan mereka bahwa pekerjaan harus tetap berjalan. Namun, kejadian aneh terus terjadi. Salah satu buldoser tiba-tiba mati sendiri di tengah pengerjaan tanah, meskipun sebelumnya tidak ada masalah teknis. Ketika teknisi datang untuk memeriksa, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. "Pak Anton," kata salah satu teknisi dengan suara gemetar, "kayaknya ada sesuatu yang sengaja bikin alat ini mati." Anton mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Teknisi itu menunjukkan kabel-kabel mesin yang tampak terpotong dengan rapi. "Ini bukan karena aus atau rusak sendiri, Pak. Ini seperti ada yang motong, tapi anehnya, nggak ada bekas alat pemotong sama sekali." Anton merasakan bulu kuduknya meremang. Sesuatu yang tak kasat mata seolah ingin menghentikan proyek ini dengan cara apapun. Malam itu, Anton memutuskan untuk berjaga di lokasi proyek. Ia ingin melihat sendiri apakah ada seseorang yang mengacaukan pekerjaan mereka. Sekitar tengah malam, saat sebagian besar pekerja sudah tidur di barak, Anton berjalan di sekitar alat berat dengan senter di tangannya. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Anton berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Anton menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Saat ia berbalik untuk kembali ke barak, suara langkah kaki itu berubah menjadi suara bisikan. Bisikan yang sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. "Pergi dari sini." Anton tertegun. Itu bukan suaranya. Itu bukan suara angin. Itu suara seseorang atau sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Anton berlari kembali ke barak. Di dalam barak, beberapa pekerja terbangun melihat wajahnya yang pucat. "Pak Anton, kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Anton tidak menjawab. Ia hanya duduk di sudut barak, mencoba mengatur napasnya. Ia tahu sekarang, apa yang dikatakan Mbah Rono bukan sekadar cerita kosong. Dan Joko bukan korban terakhir jika mereka tetap bertahan di tempat ini. Anton duduk di tepi ranjangnya. Napasnya tersengal. Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu ia mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang wanita berbaju merah yang berdiri di atas jembatan yang belum selesai. Di dalam mimpi itu, wanita itu selalu membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya tergerai acak-acakan,
dan bahunya bergerak naik turun seolah-olah ia sedang menangis. Anton mencoba memanggilnya, tetapi suaranya selalu tertahan di tenggorokan. Sampai akhirnya, dalam mimpi terakhirnya, wanita itu perlahan berbalik. Anton langsung terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lantai kamarnya, terlihat jejak kaki basah, seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sana. Anton mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ini sudah keterlaluan, gumamnya. Keesokan harinya, suasana proyek semakin mencekam. Banyak pekerja yang mengaku melihat sosok wanita berbaju merah di sekitar lokasi. Salah satunya, seorang buruh bernama Hasan, tampak ketakutan saat berbicara dengan Anton. "Pak Anton, saya mau pulang. Saya nggak kuat lagi," katanya dengan suara bergetar. Anton mengerutkan kening. "Kenapa, San?" Hasan menelan ludah. "Tadi malam, saya lagi duduk di barak. Tiba-tiba saya lihat ada yang berdiri di luar jendela. Saya pikir itu salah satu pekerja, tapi pas saya lihat lebih jelas, wajahnya nggak ada, Pak. Cuma rambut panjang dan baju merah." Anton merinding. "Kamu yakin?" Hasan mengangguk cepat. "Dan tadi pagi, saya dengar suara orang nangis dari arah sungai. Tapi pas saya cek, nggak ada siapa-siapa." Anton menghela napas berat. Ia tahu jika satu pekerja saja memilih kabur, maka yang lain akan ikut-ikutan. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menyalahkan mereka. Siang itu, seorang pekerja bernama Saman tiba-tiba menghilang. Awalnya, teman-temannya mengira ia hanya pergi sebentar, mungkin mencari udara segar atau ke desa terdekat. Namun, hingga malam tiba, ia tidak juga kembali. Beberapa pekerja mencoba mencarinya di sekitar proyek, tetapi hasilnya nihil. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Warga desa menemukan Saman di pinggir hutan. Tubuhnya kaku dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Mata Saman melotot lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Tubuhnya basah, seperti baru saja keluar dari sungai. Namun, yang lebih mengerikan, tidak ada tanda-tanda bagaimana ia bisa sampai di sana. Anton merasa kepalanya berdenyut. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah peringatan. Anton akhirnya menemui kembali Mbah Rono, sesepuh desa yang pernah memperingatkannya. Mbah Rono sudah menunggu di beranda rumahnya, seperti sudah tahu Anton akan datang. "Kamu sudah melihatnya, bukan?" kata Mbah Rono dengan suara pelan. Anton menatapnya dengan serius. "Siapa wanita berbaju merah itu, Mbah?" Mbah Rono menghela napas panjang, lalu berkata, "Dia bukan sekadar hantu biasa, Nak. Dia adalah korban yang dulu kehilangan nyawanya di tanah tempat kalian membangun jembatan." Anton menggenggam tangannya erat. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mbah?" Mbah Rono menatap ke kejauhan, matanya penuh dengan kesedihan. "Dulu, sebelum desa ini menjadi seperti sekarang, ada seorang wanita yang dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak ia cintai. Karena tidak tahan dengan nasibnya, ia melarikan diri ke hutan dan bersembunyi di sekitar sungai." Anton mendengarkan dengan saksama. Tapi orang-orang yang mencarinya bukan datang untuk menyelamatkannya. Mereka ingin menyingkirkannya. Jantung Anton berdegup lebih kencang. Mereka menemukannya di tepi sungai dan membunuhnya. Mayatnya dibiarkan hanyut, tanpa pemakaman yang layak. Dan sekarang, arwahnya masih di sana, menunggu seseorang untuk membalaskan dendamnya. Anton menggigit bibirnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Mbah Rono menatapnya tajam. "Kamu harus menghentikan proyek itu sebelum ada lebih banyak nyawa yang melayang. Jika tidak, kamu sendiri yang akan menjadi korban berikutnya." Anton terdiam. Ia datang ke desa ini untuk bekerja, bukan untuk bertarung dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi sekarang, ia sadar, ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini tentang bertahan hidup. Anton duduk di ruangannya, menghadap tumpukan laporan proyek yang semakin tidak masuk akal. Beberapa pekerja sudah mengundurkan diri, sementara yang lain bekerja dengan ketakutan.
Sejak kecelakaan tragis yang menimpa Saman, suasana di lokasi proyek semakin mencekam. Para pekerja mulai berbisik tentang sesuatu yang tidak boleh disebut. Namun, Anton tidak bisa tinggal diam. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Anton mulai mencari informasi tentang proyek-proyek sebelumnya yang pernah dilakukan di desa ini. Ia bertanya kepada beberapa warga yang lebih tua, tetapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hingga akhirnya, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo, yang dulu bekerja sebagai buruh proyek di desa itu, bersedia bercerita. Dulu ada proyek besar yang dibangun di desa ini, kata Pak Wiryo pelan, menyesap kopinya. Tapi, seperti proyek kalian sekarang, selalu ada kecelakaan yang tak bisa dijelaskan. Anton mendengarkan dengan saksama. Setiap kali ada proyek besar, selalu ada korban yang jatuh. Kadang tertimpa alat berat, kadang hanyut di sungai, kadang hilang begitu saja. Tapi setelah ada tumbal, proyek bisa berjalan lancar. Anton menelan ludah. Tumbal. Pak Wiryo mengangguk. Bukan sekadar kecelakaan biasa. Ini sudah terjadi berkali-kali. Seolah-olah ada sesuatu yang menuntut nyawa sebelum pekerjaan bisa diselesaikan. Anton merasa merinding. Ia mencoba mengingat para pekerja yang sudah meninggal atau menghilang selama proyek ini berlangsung. Saman. Beberapa pekerja lainnya mengalami kecelakaan aneh, meskipun mereka selamat. Apakah mereka semua adalah bagian dari tumbal yang dibutuhkan proyek ini? Merasa harus mencari lebih banyak jawaban, Anton menemui salah satu mandor yang dulu pernah memimpin proyek lain di desa ini. Namanya Pak Darmin. Pak Darmin sudah tua, matanya terlihat sayu, dan wajahnya penuh dengan garis-garis kecemasan. "Aku tahu kenapa kau datang," kata Pak Darmin pelan. "Dan aku akan memberitahumu sesuatu, sebelum semuanya terlambat." Anton menunggu dengan tegang. "Dulu aku juga mengalami apa yang kau alami sekarang," lanjut Pak Darmin. "Setiap proyek di desa ini selalu membutuhkan pengorbanan." Anton menggenggam tangannya erat. Jika jumlah tumbal belum cukup, proyek tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada kecelakaan. Akan selalu ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Dan semakin lama proyek itu tertunda, semakin banyak nyawa yang akan diambil. Anton merasa bulu kuduknya berdiri. "Lalu bagaimana cara menghentikannya?" tanya Anton. Suaranya bergetar. Pak Darmin menghela napas panjang. "Tidak ada yang bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Kau hanya punya dua pilihan. Terus lanjut dan biarkan mereka mengambil yang mereka inginkan. Atau hentikan proyek ini sebelum kau sendiri yang menjadi korban berikutnya." Anton tahu bahwa proyek ini bukan miliknya seorang. Ia bekerja untuk perusahaan besar, dan menghentikan proyek bukanlah keputusan yang bisa ia buat sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba melaporkan kejanggalan yang terjadi, atasan hanya menganggapnya berlebihan. "Anton, kau dibayar untuk menyelesaikan proyek, bukan untuk mendengarkan cerita rakyat," kata atasannya melalui telepon. "Kami sudah investasi besar di sini. Kau hanya perlu menyelesaikan pekerjaanmu." Anton mengepalkan tangannya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atau, mungkin mereka tahu, tetapi memilih untuk tidak peduli. Malam itu, Anton memandangi lokasi proyek dari jauh. Lampu-lampu penerangan masih menyala, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Angin berhembus lebih dingin, dan suara jangkrik mendadak hilang. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Kemudian, dari arah jembatan yang belum selesai, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, semakin dekat. Anton menoleh, dan ia melihatnya. Wanita berbaju merah itu berdiri di tengah jembatan, menatapnya dengan mata kosong. Ia tidak bergerak, tetapi Anton merasakan tubuhnya seakan membeku di tempat. Lalu, wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barak pekerja. Anton menoleh ke belakang, dan saat ia kembali menatap jembatan, wanita itu sudah menghilang. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Tapi satu hal yang ia sadari, seseorang akan menjadi korban lagi malam ini. Anton merasa pikirannya semakin kacau.
Semakin ia mencoba mengabaikan kejadian aneh di proyek, semakin banyak hal yang terjadi di luar akal sehat. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari lokasi pembangunan jembatan. Pekerja mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang terus berulang. Bahkan, beberapa di antara mereka mengalami kerasukan dan melukai diri sendiri tanpa sadar. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, akan semakin banyak korban berjatuhan. Namun, saat ia mencoba menghentikan proyek, pihak perusahaan justru menolak dengan tegas. Anton berdiri di depan meja direksi, tangannya mengepal. Kita harus menghentikan proyek ini. Terlalu banyak kejadian yang tidak masuk akal, dan para pekerja sudah mulai takut. Jika kita memaksakan ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Seorang pria tua berjas hitam, Pak Surya, salah satu petinggi perusahaan, menatap Anton dengan tajam. Kau pikir kami menginvestasikan miliaran rupiah hanya untuk mendengar cerita tahayul? Katanya dengan suara dingin. Kami ingin jembatan ini selesai, Anton. Tak peduli apapun yang terjadi. Anton menggigit bibirnya. Tapi Pak, sudah ada korban. Berapa nyawa lagi yang harus melayang sebelum kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini? Pak Surya menyandarkan punggungnya ke kursi. Kalau kau tak sanggup, kami bisa cari pengganti. Banyak mandor lain yang bersedia melanjutkan proyek ini tanpa takut hantu. Anton tahu ancaman itu serius. Jika ia tetap bersikeras, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Namun, ia juga sadar, jika proyek ini terus dilanjutkan tanpa penyelesaian yang benar, kemungkinan besar nyawanya juga akan ikut menjadi korban. Ia harus mencari jalan lain. Malam itu, di barak pekerja, sebuah kejadian mengerikan kembali terjadi. Seorang pekerja bernama Samin tiba-tiba berteriak histeris. Tubuhnya kejang-kejang. Matanya melotot. Mulutnya berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Beberapa pekerja lain mencoba menahannya. Tetapi tenaga Samin luar biasa kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Kemudian, dengan suara serak, ia berkata, "Mereka masih lapar. Mereka butuh lebih banyak." Anton yang menyaksikan kejadian itu langsung merasa merinding. Samin terus berteriak, mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Hentikan sebelum semuanya terlambat. Atau kalian akan ikut bersama kami di dalam tanah ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya terkulai lemas. Ketika ia sadar kembali, ia tidak ingat apa-apa. Anton tidak bisa lagi menunda. Ia harus melakukan sesuatu sebelum proyek ini berubah menjadi ladang pembantaian. Keesokan harinya, Anton menemui Mbah Rono, sesepuh desa yang sebelumnya sudah memperingatkannya. Mbah Rono menatapnya dengan mata tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. "Kau akhirnya sadar, nak?" katanya dengan suara pelan. Anton mengangguk. "Saya ingin menghentikan ini. Saya ingin proyek ini bisa diselesaikan tanpa ada lagi korban." Mbah Rono menghela napas. "Itu tidak akan mudah. Kau sudah terlalu jauh. Mereka sudah menginginkan tumbal." Anton merasa tubuhnya merinding. "Siapa mereka, Mbah?" Mbah Rono mengangkat pandangannya ke arah lokasi proyek yang terlihat dari kejauhan. "Arwah mereka yang dulu mati di tanah itu. Jembatan yang kau bangun berada di atas tanah yang sudah ternodai oleh darah." Anton menelan ludah. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Mbah Rono menghela napas panjang. "Satu-satunya cara adalah dengan melakukan ritual pemulihan. Kita harus meminta izin kepada mereka. Jika tidak, mereka akan terus mengambil nyawa hingga tumbal yang mereka inginkan tercapai." Anton menatap Mbah Rono dengan serius. "Lalu bagaimana caranya?" Mbah Rono menatapnya dengan tajam. "Kau harus ikut dalam ritual ini. Tapi ingat, ritual ini berisiko besar. Jika gagal, lebih banyak nyawa yang akan diambil." Anton merasa kepalanya berputar. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Namun, ia tidak bisa lagi membiarkan ini terus terjadi. "Apapun risikonya, saya siap," katanya akhirnya. Mbah Rono mengangguk. "Kalau begitu, kita lakukan ritual ini sebelum matahari terbenam esok hari,
sebelum semuanya terlambat. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Anton, bersama beberapa pekerja yang masih bertahan, berdiri di tepi sungai dengan wajah tegang. Mereka telah membawa sesajen yang diminta Mbah Rono, beras, kembang 7 rupa, dan kepala ayam hitam. Mbah Rono berdiri di tengah-tengah mereka, mengenakan kain hitam panjang, memegang dupa yang mengepulkan asap putih ke udara. Matanya menatap lurus ke arah sungai, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jangan berbicara saat ritual berlangsung. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar. Suara Mbah Rono terdengar tegas. Anton dan yang lain mengangguk, menelan ludah dengan gugup. Mbah Rono mulai menggumamkan doa dalam bahasa kuno yang tidak mereka mengerti. Suasana berubah semakin mencekam. Tiba-tiba, kabut tebal turun dari arah sungai, menyelimuti seluruh area proyek. Anton merasakan bulu kuduknya meremang. Suara gemuruh air yang biasanya terdengar kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dada. Lalu, dari dalam kabut, suara tangisan lirih mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti suara anak kecil yang menangis terseduh. Namun, lama-lama suara itu semakin keras, bercampur dengan suara rintihan dan bisikan-bisikan samar. Anton mencoba tetap fokus pada ritual, tetapi jantungnya berdebar semakin kencang. Pekerja di sebelahnya, Darman, mencengkeram lengannya. "Pak, ini tidak benar. Kita harus pergi," bisiknya dengan suara bergetar. Namun, sebelum Anton bisa menjawab, Mbah Rono berteriak, "Diam! Jangan bicara!" Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang pecah, atau mungkin sesuatu yang keluar dari dalam bumi. Anton melihatnya. Dari dalam kabut, sosok-sosok hitam muncul satu persatu. Mereka bukan manusia. Wajah mereka hancur, tubuh mereka compang-camping, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Arwah yang marah, arwah mereka yang telah menjadi tumbal di tanah ini. Mbah Rono terus melantunkan doa, suaranya semakin cepat dan semakin keras. Namun, salah satu pekerja, Tarjo, tiba-tiba menjerit ketakutan dan berlari. "Jangan lari!" Anton berusaha mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Tarjo berlari ke arah sungai, mencoba menjauh dari sosok-sosok mengerikan itu. Namun, saat ia hampir mencapai tepian sungai, sesuatu mencengkeram kakinya. Dalam hitungan detik, tubuhnya terjatuh ke air, terseret oleh arus yang tidak terlihat. Anton dan yang lain hanya bisa menatap dengan horor saat Tarjo berteriak ketakutan. Sebelum akhirnya ia menghilang di dalam air tanpa jejak. Tidak ada riak, tidak ada tanda-tanda tubuhnya lagi. Hanya suara bisikan lirih dari dalam kabut yang berkata, "Satu tumbal sudah cukup." Mbah Rono menutup matanya, lalu menarik napas panjang. Ia berbalik menatap Anton dengan ekspresi sedih. "Kita sudah terlambat, Nak." Anton menatap Mbah Rono dengan mata yang membelalak. "Apa maksud Mbah?" Mbah Rono menghela napas. "Tumbal terakhir sudah diambil. Sekarang, mereka akan tenang, untuk sementara." Anton menatap sungai dengan perasaan bersalah. Ia tidak pernah mengira bahwa semua ini akan berakhir dengan kematian seseorang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Suara bisikan itu masih ada. Dan dalam kabut yang mulai menghilang, Anton melihat sesuatu di tepi sungai. Bayangan Tarjo berdiri di sana, menatapnya. Namun, matanya sudah bukan mata manusia lagi. Anton berdiri di atas tanah berlumpur yang dulu menjadi lokasi proyeknya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di depannya, rangka besi jembatan yang belum selesai tampak berkarat, tertutup lumut, seolah-olah alam sendiri menolak keberadaannya. Sudah beberapa bulan sejak tragedi terakhir di proyek itu. Setelah kematian Tarjo, para pekerja yang tersisa memilih pergi, satu persatu. Tidak ada yang ingin tinggal lebih lama di tempat yang sudah merenggut begitu banyak nyawa.
Meskipun perusahaan terus memaksa agar proyek tetap berjalan, pada akhirnya mereka menyerah. Terlalu banyak kecelakaan, terlalu banyak nyawa yang melayang. Jembatan itu tidak pernah selesai. Anton memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia tidak bisa terus bekerja di tempat yang dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia kembali ke kota, mencoba melupakan semuanya, tetapi mimpi buruk terus menghantuinya. Ia masih bisa mendengar suara jeritan dari dalam kabut. Masih bisa melihat bayangan Tarjo berdiri di pinggir sungai, menatapnya. Dan setiap malam, ia mendengar suara-suara itu berbisik di telinganya. Kau pikir sudah bebas? Anton mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak berani berbicara kepada siapapun tentang apa yang ia alami, takut dianggap gila. Namun, ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika suatu hari ia membaca berita di koran. Proyek jembatan diambil alih oleh perusahaan baru. Mandor ditemukan tewas secara misterius. Tangannya gemetar saat membaca detailnya. Mandor baru itu ditemukan dengan tubuh penuh luka seperti dicakar sesuatu. Sama seperti para korban sebelumnya. Mereka mencoba melanjutkan pembangunan jembatan itu. Dan tumbal baru telah diambil. Anton akhirnya sadar. Jembatan itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri. Tanah itu, sungai itu, dan semua yang ada di sekitarnya telah menolak pembangunan sejak awal. Dan siapapun yang mencoba memaksakan kehendak, akan menemui ajalnya. Di luar rumahnya, angin berhembus kencang, membawa bisikan yang sudah tidak asing lagi di telinganya. Jembatan ini tidak boleh selesai. Anton menutup matanya, berdoa dalam hati. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu, kutukan itu tidak akan berhenti di sini. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.